Baik, Salam. Halo. Ya, ya, ada di tanggal berapa ini? 15 April 2025. Nah, 15 April 2022 dan 21, saudara. Waduh, 2021 mulai COVID. Itu luar biasa sih. 2022 memang lockdown atau apa tuh? Ya. 2021. Nah, jadi puji Tuhan, saudara, apa yang dunia takutkan dan sudah kita alami, kita percaya karena doa orang-orang kudus. Amin. Saya ingat waktu itu saya sendiri yang berdoa, Tuhan, segala ini COVID, bisa COVID, saudara. Pandemi COVID, virus wabah COVID ini bisa-bisanya dipatahkan, dihancurkan. Dan puji Tuhan, habis itu lama-kelamaan COVID itu nggak mempan lagi, orang-orang nggak takut lagi. Bahkan berdoa untuk mandatory vaksin dicabut karena banyak laporan-laporan adverse, apa dia nama, dia dampak yang bertentangan. Hanya benar aja dicabut. Mungkin masih ada sisa-sisanya sedikit ya, aturan-aturan pemaksaan itu harus dicabut. Berarti apa sih? Doa-doa kita didengar, amin. Apa yang kita ikat di bumi tergantung surga. Ya, sudah tahu, musuh kita bukan orang, musuh besar kita bukan manusia. Ya, musuh besar kita tidak kelihatan banget, yaitu iblis. Dia adalah musuh keluarga besar keturunan Adam. Jadi keturunan Adam ini dia buat berkelahi satu sama lain. Pertama pada Kain dan Habel. Kainnya jalan lurus-lurus, Habelnya lurus-lurus. Ini si Kainnya ini, ya. Dan dibaca di kitab Adam, ini Kain memang suka mendengar suara setan. Berarti dia beri peluang. Setan berbisik satu kali, dia dengar. 2 kali, lama-lama sudah langganan. Lama-lama seperti ketergantungan itu. Mendengar bisikan-bisikan setan. Bayangkan, dia adik sebenarnya Habel itu adiknya. Mempersembahkan korban berkenan pada Tuhan aja dia cemburu. Dia iri, dengki dan jahat. Bisa membunuh. Nah, memang di kitab Adam, saudara, kejadian itu baru boleh kata 5% kurang malah. Apa yang ada sebenarnya digambarkan di kitab Adam. Kitab Adam itu kitab pertama, saya percaya, meskipun tidak ada penulisnya, tapi gaya penulisannya itu adalah tulisan Henokh. Karena Henokh lah yang pertama menjadi ahli kitab, menjadi penulis kitab, dan dia keturunan ke-6. Kemungkinan Adam berusia belum 100 tahun, dia sudah anak cucu cicitnya ini Henokh. Ya, anak manusia kelipatan waktu itu di usia Habel meninggal berapa itu benar-benar. Istrinya Kain siapa? Istrinya Habel siapa? Sebenarnya bukan cuma saudara, Kain itu iri sama Habel, sudah tahu. Dia cemburu juga. Sebenarnya mereka harus kawin silang. Kain dilahirkan dengan kembarannya sebenarnya. Kembarannya namanya Luluwa. Kalau Habel kembarannya Akli. Jadi mereka harus kawin silang sebenarnya. Nanti Habel kawin sama Luluwa, Kainnya kawin sama Akli. Tapi si Kainnya ini nggak rela karena adik kembarnya itu cantik sekali, dikisahkan begitu. Cantik sekali. Jadi sesedari dia masih kanak-kanak, mereka sudah diberitahu bahwa mereka akan kawin. Dan dia tidak rela karena adiknya itu cantik sekali, dia suka sama itu. Memang aturannya dulu begitu kan, belum ada manusia. Memang Tuhan sudah ciptakan begitu. Nah, kecemburuan itulah yang memuncak kepada iri, daripada Kain, dan dia
ketika dia kain Habel persembahkan korbannya, naik itu berkenan kepada Tuhan. Kemudian Kain mempersembahkan terbanyak sebenarnya. Kalau Habel persembahkan yang terbaik, mungkin bukan terbanyak, tapi yang terbaik. Kalau Kain dia kasih yang banyak, hasil dari pertanian. Kalau Habel mempersembahkan yang terbaik, dia punya persembahan tidak berkenan, tidak diterima Tuhan. DP asap rupanya lari. Kalau Kain Habel lusuh. Oh, marah dia. Pas dia mendengar suara cerita, waduh. Pas dia pikir, wah kebetulan ini orang asem, mungkin begitu dia waktu itu. Ini Habel mau kawin dengan adik saya, lebih baik saya bunuh dia. Maka dibunuh. Dia hantam dengan apa? Batu. Pukul dengan batu. Itu baru orang tahu. Habel meninggal. Saudara, banyak kitab sebenarnya yang sebenarnya harus masuk. Kalau dimasukkan di itu kitab sebenarnya ini, Alkitab itu bisa kepalanya 2 kali lipat. Ada banyak sekali. Ada kisah tentang Tuhan Yesus sebelum dia dilahirkan. Kemudian ada kisah kanak-kanaknya. Kisah kanak-kanaknya luar biasa malah. Dia main-main dengan anak-anak lain, asik anak-anak. Kemudian hujan-hujan toh, main-main di hujan-hujanan. Kemudian ada apa? Tanah liat dia bentuk jadi burung 9 ekor nggak salah. Kemudian dia tiup, hidup hidup. Dia bilang, ayo pergi, ya, jangan lupakan saya ya. Masih kanak-kanak dia. Ada lagi kisah, tapi memang dia penuh kuasa sejak kanak-kanak. Anak nakal. Dia tabrak ini, lari-lari. Kemudian dia cuma tengok begitu, dia satu kapan marah. Lumpuh itu anaknya. Orang tua datang sama Yusuf. Bawa ini anak, Yusuf, kamu punya anak ini. Mereka bilang segala macam. Jangan, ini anak kami sudah jadi lumpuh. Dimarah lah si Yesus kecil sih. Dimarah. Nah, itu banyak sekali kisah yang luar biasa. Ketika mereka mengungsi ke Mesir, di Mesir kan banyak tempat berhala, patung-patung. Dia lewat sepanjang jalan itu, tumbang semua itu. Patung-patung tumbang semua. Wah, luar biasa. Kemudian satu kali dicegat di jalan menuju Mesir. Nah, ini keluarga muda kan, Maria dan Yusuf, keluarga muda, bawa anak masih kecil. Mau disadang penyamun. Nah, penyamun ini luar biasa dicerita berhubungan, saudara. Penyamun ini ada yang baik, yang punya masih belas kasihan. Ada yang memang jahat. Jadi yang jahat bilang, wah, ini makanan empuk ini. Keluarga muda, ini orang kecil. Ini satu bilang, jangan, ada belas kasihan dia. Orang kasihan masih kecil ini jangan. Saudara, itu 2 penyamun, itulah yang disalib kiri kanan. Iya saudara. Dan banyak cerita. Kalau emas kemenyanganmu, waktu Adam keluar Taman Eden diusir, dihalau. Mereka tinggal di gua. Waktu malam, kegelapan, baru itu kali mereka harus rasa siksa, rasa mati. Berhari-hari mereka begitu, mulai merasa mereka tidak mau hidup. Tapi mereka berdoa dan angkat tangan sepanjang malam. Tuhan kasih penghiburan apa? Tuhan suruh pada malaikat Gabriel dan Mikael, ambil, ada malaikat satu lagi. Jadi diambil dari Taman Eden emas, kemenyan, dan mur. Supaya itu emas jadi penerang dan mur itu bau yang enak sebenarnya, bau yang menyegarkan, membuat orang rasa nyaman. Jadi ditaruh di gua harta itu, gua namanya Treasure Cave. Saudara tahu, itulah emas, kemenyan, dan mur yang terjaga, tersimpan. Itu nilainya sangat tinggi itu emas itu. Mungkin emas-emas yang ada di dunia itu yang paling tinggi.
kemenyan juga itu sangat mahal kalau dinilai. Karena itu waktu zaman Yesua, itu yang 3 orang majus itu mereka adalah raja-raja, kan sudah diperbuatkan dari zaman itu bahwa emas, kemenyan dan mur ini akan dibawa oleh raja-raja. 3 raja akan datang mempersembahkan pada Yesua yang baru lahir. Luar biasa tuh skenario ya. Memang ini barang langka, barang mahal. Memang tidak mungkin ada di rumah-rumah biasa. Itu pasti ada pada raja-raja. Bayangkan nih, itu emas, kemenyan dan mur itu. Bayangkan itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesua waktu dia lahir. Luar biasa Tuhan punya skenario ya. Jadi begini kasih Tuhan, bahwa saudara hidup ini jangan terlalu kita terpaku kepada agamawi. Agamawi itu beda dengan surgawi. Kalau agamawi itu doktrin-doktrin, liturgi-liturgi, tata cara, tradisi, itu semua adalah interpretasi manusia. Tapi kalau kita berhubungan dengan roh, coba baca di dalam 1 Yohanes, ini tolong ke ayat. Ya, ayat firman. Yohanes 14 ayat 16 ya. Nah itu, jangan kita terpaku, terfokus kepada agamawi. Agamawi itu duniawi sudah, bukan surgawi. Kalau surgawi itulah lebih baik daripada agamawi. Coba. Aku akan meminta kepada Bapa, Ya. dan Ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Kalau ayat 26. Jadi penolong adalah pendamping, penolong kita. Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita. Roh Kudus Tapi akan pemimpin menolong. yaitu Ya. Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam Ya. namaku. Ya. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia mengajar segala sesuatu. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Amin. Jadi pengajar agung ini, dahsyat sekali ini, Roh Kudus ini. Kalau Anda mau aminkan dan Anda mau percaya, itu adalah yang termahal di dalam hidup ini. Dia adalah sahabat kita, ya. Jadi kalau ada Roh Kudus, Anda jangan tanggung-tanggung. Banyak orang ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat. Ya. Kadang-kadang dia tidak merasakan, kadang-kadang dia rasakan. Ya. Kita harus dengan Roh Kudus itu harus punya kedekatan yang luar biasa. Sehingga, sudah tahu apa? Roh Kudus akan mengajar kita. Jadi bayangkan, saya tahu ini kitab Henok. Henok yang tulis ini pasti. Kalau para ahli orang masih berdebat. Tapi saya tahu pasti. Cuma dari kepekaan dan dari penyingkapan Roh Kudus dan dari gaya bahasa, oh ini tulisannya Henok ini. Kalau kitab Henok memang jelas Henok yang tulis. Tapi kitab Adam dan Hawa tidak ditulis siapa penulisnya. Tapi ya semacam orang baca kitab Rasul Paulus. Oh ini Rasul Paulus punya gaya tulisan ini. Ya gampang. Karena kan kita sudah kenal. Masing-masing orang punya ciri khas. Misalnya Petrus. Oh tulisannya memang sederhana begitu. Kalau Paulus tulisan kadang-kadang sangat mendalam dan orang harus betul-betul mencerna lebih teliti. Kalau Rasul Yohanes bagaimana? Markus tulisannya bagaimana? Ada ciri khas masing-masing. Nah kasih dalam Tuhan hari ini yang paling hebat adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada yang mengajar kita, ya, tidak usah takut, semua akan dia bukakan. Ya. Jadi hidup ini yang paling bermakna dalam hidup ini apa? Ya, bahwa kita memposisikan diri kita dalam keselamatan dengan Tuhan, itu yang hebat. Ya. Kita harus paham, banyak orang nggak paham. Dia pikir hidup ini apa ya? Terkurung seperti dalam katak dalam tempurung, tidak paham. Tapi tidak apa-apa, yang penting taat saja kepada Tuhan. Ya. Bukan taat kepada ajaran agamawi. Ajaran agamawi kadang-kadang menghalang. Doktrin-doktrin, tafsiran-tafsiran. Misalnya mau baptis kok ribut. Bagaimana kalau di padang pasir? Gini, macam-macam baptisnya. Nah, kok ada firman sudah. Oh, memang dasar agamawi masih kurang agamawi itu menghalangi sebenarnya. Ikut firman kok susah.
Bayangkan, itu dalih-dalih saya menghalangi orang melakukan itu. Itulah yang nggak benar. Alasan apapun itu. Ya, udah simpel gitu tuh, diatur lagi doktrin ABC, buku berjilid-jilid tentang baptisan. Tidak melakukan yang benar. Itu memang kiasan, dia wujudnya adalah kita dimasukkan di dalam suatu proses kelahiran baru, yaitu dirubahkannya karakter hidup kita menjadi karakter yang baru. Saudara, dunia ini bagaimana kita hidup tidak tahu maknanya apa, dalam rangka apa. Kita ini di peta saman itu di titik mana kita ini tahu ya. Nah saudara, kalau ada Roh Kudus pasti Anda sudah tahu. Oh, iya. Karena Roh Kudus akan memberikan saya, ingat-ingat saya masih remaja, saya sudah tahu saya ini di ujung air saman, bukan di air saman, di ujung air saman. Mungkin kita ini zaman ini akan masuk zaman sebutan damai, karena kita ini sudah tahu ini peperangan terakhir. Katanya iblis mau menguasai dunia lewat gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan rencana mereka mau menguasai dunia. Kalau mereka berhasil, percaya deh, orang-orang percaya dibantai, akan disiksa, akan ditangkap. Belum apa-apa, baru COVID saja sudah dilarang. Bayangkan, itu baru ancar-ancarnya saja. Baru COVID, mandatory COVID ditegakkan, sudah nggak bisa ibadah loh. Sudah nggak bisa bepergian sembarangan loh. Sudah terbatas sekali. Lama-lama jadi akan seperti di Wahyu itu, kitab Wahyu. Kalau tidak punya tanda tidak bisa berjual beli malah. Artinya apa? Ya Allah menjadi terkucil, tidak bisa beli makanan, beli beras, tidak bisa. Nah, jadi apa? Ya anak bisa hidup dalam pelarian, bersembunyi di hutan-hutan. Karena kalau dilihat, kamu tidak ada tanda, tidak boleh lewat jalan ini. Bisa begitu. Kamu dari mana? Mana tanda? Kamu lewat jalan raya ini tidak boleh. Kamu lewat sana. Itu baru ancar-ancar, saudara, belum. Jadi saudara berdoa banyak, ya. Berdoa supaya Tuhan membukakan, bukan berarti Tuhan membiarkan. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita mau berjuang, mau bergumul, mau bayar harganya, ya bisa bencana jadi berkat loh. Itu kan prinsipnya. Beda kalau nubuatan tentang kedatangan Mesias, ya itu pasti harus loh. Tidak boleh tahu, itu memang rencana bagus. Tapi kalau bencana, ya bisa. Anak Tuhan kan bukan cuma nama, berarti anak dia punya hak dong, betul? Anak, bisa papa, loh, jangan dulu kok, ya begini. Papa, kalau banyak orang bertobat tadi mana? Kali mah papa bilang, kalau banyak bertobat bagus, saya lalukan ini semua. Kan Tuhan begitu. Ini beda dengan nubuat. Nubuat harus terjadi. Tapi wahyu, artinya wahyu, revelation, penyingkapan. Revelation itu pembukaan atau penyingkapan. Apa yang akan terjadi di kemudian hari. Atau yang sudah terjadi, yang tidak dipahami atau dimengerti, dibukakan supaya paham. Oh iya, itulah namanya revelation, penyingkapan atau pengungkapan. Dari kasih dalam Tuhan hari-hari ini, pegang satu, puas. Ya. Sekarang orang umat Tuhan bukan cuma kenal Tuhan, tapi dia juga tahu iblis. Saudara, kalau Anda tidak tahu musuh Anda. Kalau ini, saudara, firman kan katakan, kita ini dalam peperangan. Ayub juga katakan, hidup manusia, anak-anak manusia di dunia ini seperti hari orang-orang perang. Dalam peperangan. Jadi Efesus berapa itu? Bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa?
pemerintah, artinya otoritas melawan penguasa, penghulu di udara. Ini pekerjaan kebanyakan bersifat gaib atau tidak kelihatan, melawan roh jahat di udara, bahkan melawan penguasa kerajaan angkasa. Sudah tahu di angkasa raya ada sebenarnya ya, ada kuasa itu, malaikat-malaikat jatuh punya keturunan ya. Sehingga dulu manusia menyembah bulan karena memang ada kuasa itu yang di angkasa ini, yang ada dewa matahari ya, banyak saudara. Tapi yang paling raja daripada semua itu si iblis. Kalau Anda tidak kenal iblis, bagaimana dia punya cara main, bagaimana dia punya takut itu daya, boleh kata kalau tidak Tuhan lindungi, Anda sudah kalah perang. Kalau perang itu kita mesti tahu musuh itu, kita mesti waspada kepada dia. Cara mainnya bagaimana? Misalnya Anda saya suami istri saja bisa masalah. Kakak adik dengan mudahnya dia kasih bentrok. Sahabat baik bisa perang. Ya? Itu iblis salah satu. Karena itu saudara, sudah benar Tuhan kasih ajar. Kalau Anda mau berdoa, doa yang paling sempurna itu adalah doa Bapa Kami. Sebenarnya itu adalah konsep. Tapi Anda pun berdoa yang sama seperti itu sudah bagus. Ya, saya akui bahwa Tony Daud, dia seringkali kelihatan sederhana. Tetapi pernyataan Tuhan atau penyingkapan pada Tony Daud itu sebenarnya paling akurat dari semua hamba Tuhan saya lihat. Cuma Tony Daudnya tidak tahu bahwa apa yang dia lihat itu ada upaya perlawanan dari orang benar di dunia ini sehingga hal itu tidak terjadi 100%. Contohnya dia memprediksi tentang resesi dan kelaparan. Itu sudah menuju. Tapi itu tidak akan terjadi 100% karena orang-orang benar ini di semua lini dan tingkatan, di militer, di intelijen, di politik, orang benar cukup banyak di dunia ini. Mereka mengadakan gerakan perlawanan. Kalau mereka yang benar sudah dari COVID ini sudah masuk resesi. Sudah masuk resesi sebenarnya sekarang. Tapi karena orang-orang benar juga melawan. Contohnya di Amerika, ya. Jadi sekarang yang paling unggul di Kongres itu adalah Partai Republik, partai Donald Trump, orang-orang yang pikirannya positif, yang benar, yang mencintai Tuhan, yang mencintai hukum, yang mencintai keteraturan. Maka agenda-agenda si jahat itu tertahan, saudara, ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kesimpulan bahwa kita berjalan dengan Tuhan hari-hari ini, kita mesti punya kuasa lawan si iblis. Saudara mau tidak mau, kalau Anda mau ikut Tuhan, Anda harus berani menghadap iblis, bilang, ini aku. Ya? Kalau Anda takut iblis, itu dia makan. Jangan takut. Melawan arus, jangan takut. Kadang-kadang kebenaran itu melawan arus. Tapi kadang-kadang kebenaran itu mayoritas juga. Contoh di Amerika sekarang, gerakan orang-orang mencintai hukum, mencintai keteraturan, mencintai kedamaian. Sebaliknya daripada agenda ini dalam sebelah ini, Partai Demokrat dan gerakan-gerakan transgender, aborsi, seks bebas. Memang gila-gila. Bahkan anti agama, anti kebenaran. Ya. Mau jadi apa kalau negara begitu? Kita harus berani. Seperti Einstein juga katakan, dunia ini hancur bukan karena orang-orang jahat, tapi karena banyak orang benar hanya tinggal diam ketika mereka melihat hal-hal jahat terjadi. Betul saudara, betul juga itu. Soalnya lihat ganjil sekali ini, siapa ini melakukan mandatory vaksin ini, orang divaksin banyak yang celaka. Itu dibiarkan saja semua berpulang takut.
Hampir saudara seluruh dunia ini jadi turut gila seperti itu. Itu aturan gila bilangnya. Orang banyak jadi korban kok dipaksakan. Vaksin itu masih uji coba. Kan paling minimal 5-10 tahun diuji coba. Ini bersifat eksperimental, dipaksakan. Ada apa ini? Ini sebenarnya aturan gila ini. Di luar daripada akal sehat. Kenapa? Sudah. Karena semua diam. Jadi ya banyak orang-orang gereja, orang-orang baik. Ya diam aja. Apa takut atau apa? Einstein bilang dunia ini hancur bukan karena orang jahat, tapi banyak orang benar yang melihat yang jahat terjadi dan mereka cuma tinggal diam. Betul itu. Jadi betul juga itu. Donald Trump dan kelompok patriot dia bilang masih biar terjadi dulu supaya dirasakan dulu. Jadi mereka kasih biar supaya terjadi dulu, supaya dunia tak buka mata baru sadar. Nah, di Amerika saya lihat hari ini gerakan orang sadar. Sekarang semua cari Tuhan, sungguh-sungguh, ibadah. Nah, kasih dalam Tuhan, milikilah Roh Kudus. Bukan cuma milik Roh Kudus, tapi kuasanya itu kita menyatu dengan kuasa itu. Saudara, iblis sehebat apapun, kalau kita tiap hari berdoa, kita ikat rencananya, saudara. Rencananya niat jahat. So, itu Tuhan ada ajarkan doa itu sempurna. Dia katakan, Bapa di surga, kuduskan, datanglah kerajaanmu. Artinya dia selalu berdoa kelembagaan kuasa surga di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oh, luar biasa. Itu sudah mencakup banyak hal. Kemudian berikan berkat. Kemudian ampuni. Saudara tahu, saudara tidak boleh marah orang, apalagi dendam. Kalau Anda marah dan dendam ke orang, berarti dia menguasai Anda, saudara. Ya, kalau dalam ilmu perang atau bela diri, ya, kalau Anda marah sama dia bisa dapat, saudara. Dia kuasai sama kita. Jangan marah sama orang. Ampuni dia. Kalau penghukuman itu Tuhan punya hak. Orang salah, benar, plus minusnya Tuhan yang hakim. Ya. Kalau dia salah kepada Anda, jangan Anda hakimi dia. Tuhan akan hakimi dia. Ya. Serahkan ke Tuhan. Dia hakim yang adil. Yang Anda ini cuma memaafkan, mengampuni, melupakan. Kalau hamba Tuhan akar pahit, itu mentalnya bukan hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan tidak boleh akar pahit. Itu jadi channelnya iblis bisa beracara untuk kita. Dan kita akan menderita sakit karena akar pahit itu menyimpan dendam salah. Kalau hamba Tuhan dendam, itu bukan hamba Tuhan. Mesti buang semua. Kita boleh marah orang, kelakuannya, kita tegur, bagus itu. Lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih tersembunyi. Ya tahu? Oke. Kemudian, dan lepaskan kami dari segala yang jahat. Itu doa sempurna. Jadi segala yang jahat ya, pikiran jahat, niat jahat, maksud jahat, terutama iblis. Saudara harus berdoa selalu. Lepaskan kami dari semua yang jahat. Niat jahat dari manusia. Nah, manusia kadang-kadang jadi jahat. Kalau manusia dia bukan roh iblis. Dia roh apa? Roh kedagingan. Kalau dia ada Roh Kudus, dia tidak akan ada jahat. Tapi kadang-kadang manusia itu mungkin kemarin dia punya Roh Kudus, tapi hari ini bisa aja dia Roh Kudus. Ya toh? Tapi doa itu sangat sempurna. Lepaskan kami dari segala yang jahat. Saudara, mesti perangi selalu niat jahat, iblis, Lucifer, dan antek-anteknya, roh jahat, semua yang jahat di timur, di barat, di utara, di selatan. Anda berdoa. Berdoa dengan kuasa. Nah, itulah yang hebat. Kita ini bergerak sekarang hari-hari ini makin dalam kuasa, makin dalam, makin tebal, makin kuat. Karena dunia ini, perdamaian dunia. Donald Trump benar, dia bilang, perdamaian dunia
Itu ditegakkan dengan kekuatan. Kalau Anda tidak kuat, tidak dipakai, tidak didengar. Waktu Donald Trump jadi presiden, aman dunia, sedangkan Korea tunduk, Rusia, karena dia punya power, ya. Sama luar biasa. Kami masuk ruang kudus. Kami butuh jamaah. Kami perlu lawatan suara. Kami butuh setiap petunjuk. Jamaah berlaku Tuhan. Alirkan aliran surga, urapan keberhasilan kemenangan, urapan sukses dan selimpah. Roh Kudus, kami serahkan penyembahan dalam kuasa. Haleluya. Dia mana-mana berputuskan dalam Engkau. Ambil alih menyembah kami. Ambil alih. Kami perlu jamaah Tuhan. Kami perlu apa? Kami perlu kuasa-Mu. Kami tidak mampu, tidak sanggup tanpa Engkau. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kami mampu. Kudus kami mengakui kemuliaan. Dalam nama Yesus, hanya yang kudus dan kudus dan sempurna, Aku mengurapi kehidupanmu.
Jangan ditantang waralasik. Amin Bapak waralasik. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan kehidupanmu sedikit pun. Waralasik tidak kecuali engkau waralasik. Aku selalu mengasihi dalam kehidupanmu waralasik. Dan karunia itu ada dalam kehidupanmu waralasik. Dan kau jangan terkecoh waralasik. Harus engkau luaskan waralasik. Sebab aku percaya ke dalam kehidupanmu waralasik. Aku saat ini menasihati kehidupan mereka berfirman-Mu lewat hamba-Ku waralasik. Saya katakan dalam kehidupanmu semua. Pada akhir zaman ini waralasik. Aku mau kehidupanmu semua suci dan kudus, layak berkat depanku dan depan manusia, supaya kehidupan menjadi berkat waralasik. Aku mau dan kehidupanmu semua yang kutuntut, engkau harus mendapatkan jiwa-jiwa yang utuh itu diselamatkan, mendapatkan keselamatan yang daripada waralasik. Saya pergumulkan berkat semua engkau saat ini waralasik. Sudah waktunya engkau terima itu waralasik. Engkau raih dengan imanmu dan jangan buka celah engkau semua waralasik. Engkau saling pegang tangan, saling mendoakan waralasik. Dan hidup suci dan kudus, dan utamakan cari hadirat-Ku waralasik. Bila mana engkau cari hadirat-Ku, di mana engkau tidak mengerti, akan Ku kasih mengerti apa yang Kau tidak mengerti dalam kehidupanmu semua waralasik. Aku berkati kehidupanmu semua waralasik. Demikian suara Roh Kudus waralasik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang begitu baik. Berkat kepada para hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kuda satu. Allah kemuliaan di tangan Tuhan. Tetap kita dalam Terima kasih Tuhan Engkau baik. Engkau mujizat, Engkau super. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dasar, Engkau mulia, Engkau agung. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kelemahan kami Yesus. Glory Tuhan Yesus, Engkau terus selamatkan kami. Engkau mujizat. Terima kasih. Kita ada di hadirat Tuhan, kita akan berdoa. Saudara, kita akan berdoa apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Oh Tuhan, selamatkan. Kita berdoa supaya seluruh dunia ini sebagai keluarga besar keturunan Adam, 7,9 miliar jiwa supaya diselamatkan. Itulah kerinduan Bapa di surga. Kemudian kita akan berdoa supaya ada keamanan di bumi. Karena jika terjadi wabah pandemik dan lain sebagainya dan peperangan, maka kita tidak akan bebas mewartakan Injil. Karena itu kita harus berdoa. Kemudian kita berdoa bangsa negara dan kota kita. Karena kesejahteraan bangsa dan negara, kesejahteraan kota kita adalah juga kesejahteraan kita. Dan kita akan berdoa beberapa hal tentang bekerja dan pelayanan tempat ini. Nanti saudara Anda akan berdoa keperluan, ya itu belakangan. Karena keperluan Tuhan itu yang pertama. Karena itulah urutannya. Baik, kita satu hati ya berdoa. Kita akan berdoa efisien, tidak lama bertele-tele, tetapi efisien dan ada kuasa. Karena Tuhan katakan apa yang kamu ikat di hadirat-Ku, aku akan melakukan. Maka yang kamu ikat di bumi terikat seperti di surga, dan kamu lepaskan akan orang. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, satukan roh kami, iman kami, dan doa kami. Saat ini kami berdoa, dunia ini, rancangan si iblis, si jahat, setan, Lucifer dan antek-anteknya, dan manifestasinya, ada gerakan-gerakan anti kebenaran, anti Injil, anti kebaikan, anti hukum yang ada di seluruh dunia, yang coba-coba hendak menguasai dunia ini.
dan mendatangkan berbagai-bagai kebinasaan dan kehancuran di dunia. Rencana jahat, kerjaan anti kebenaran di dunia ini. Kami ikat patahkan hancurkan dalam nama Yesus. Semua yang jahat kami ikat patahkan hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua rencana jahat musuh dan ikat patahkan yang menghalangi keselamatan jiwa-jiwa di seluruh bangsa dihancurkan. Berkati para pejuang kebenaran, para patriot, orang-orang benar, orang-orang yang mencintai hukum, mencintai keadilan kebenaran. Diberkati semua orang percaya, umat perjanjian baru, orang-orang yang percaya yang telah sebagai penebus negara Yesus Masiah. Diberkati seluruh dunia. Taruhkan kepada kami roh pemulihan, sebagaimana tubuh Kristus satu adanya. Biarlah seluruh gereja di dunia ini dipersatukan sebagai tubuh Kristus, sebagai mempelai Kristus di dunia ini. Diberkati. Karena itu Tuhan kami berdoa semua pemuda-pemuda agama untuk mereka bersatu di dalam nama-Nya kudus dan di dalam pekerjaan kekuatan Roh Kudus. Bersatukan Tuhan, biarlah semua orang percaya di dunia ini menjadi berkat bagi setiap bangsa dan negara yang mana mereka tinggal. Berkati juga Israel sebagai tanah perjanjian. Tuhan memberkati dengan keamanan, karena itu segala hal-hal yang mendatangkan kerusuhan, konflik, benturan, dan peperangan kami ikat patahkan hancurkan dalam nama Yesus Masiah. Semua niat jahat, segala rancangan-rancangan jahat yang hendak membenturkan kelompok-kelompok agama, yang membenturkan ras dan budaya, kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Rencana ini dihancurkan, digagalkan, bahkan disingkirkan itu semua. Buang semua itu ke jurang kebinasaan dalam nama Yesus. Berdoa supaya perdamaian di Israel akan dengan seluruh penduduk air di Palestina. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bangsa dan negara kami Tuhan, kuasa apapun di bangsa ini yang menghalangi keselamatan di bangsa ini, kami ikat hancurkan dalam nama Yesus. Dari segala gerakan-gerakan makar yang mendatangkan kehancuran di bangsa ini dan perpecahan, kami ikat tolak hancurkan dalam nama Yesus. Berkati pemerintah kami sebagai eksekutif, yudikatif, legislatif, TNI, Polri, diberkati semuanya dengan roh kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, maka dengan keadilan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati Manado dan sekitarnya, Sulawesi Utara. Lindungi bungkus dengan api kemuliaan-Mu. Kami berdoa semua yang jahat disingkirkan, hancurkan, segala trafficking, segala Tuhan, sindikat narkoba, terlebih apapun yang dapat mendatangkan konflik benturan secara horizontal, kami ketolak hancurkan dalam nama Yesus. Segala kerusuhan, sindikat, dan berdoa Manado, Sulawesi Utara menjadi kota dari orang-orang yang menjadi penyembah Tuhan. Bapa di surga, kurniakan keamanan, alaukan bencana malapetaka, angin topan badai, gempa dasar, tsunami, bahkan banjir bandang dan lain sebagainya. Singkirkan demi nama Yesus Masiah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rendah, Tuhan mendahului campur tangan beralih. Semua perizinan sudah selesai, tinggal pemberitahuan dan juga di Polres Bogor Gede, Tuhan, Polres Halmahera Barat, Jama mendahului, supaya juga acara pembukaan dihadiri oleh pejabat Kemenak Provinsi, Kepala Bidang dalam pembukaan ini sendiri, akan dihadiri oleh Bupati dan dari Polres. Tuhan memberkati pelaksanaan rangkaian selesai dahulu. Apabila ada kuasa-kuasa lain coba-coba bangkit, hendak mendatangkan hal-hal yang jahat, mengancam, memberikan mendakwa, dan segera gerakan-gerakan yang berlawanan, bertentangan dengan rencana kami ketolakkan juga dalam nama Yesus Masiah. Bapa berkati juga Munas, kami lebih taat kepada Tuhan dan kepada manusia. Untuk kami seluruh segenap halayak di Firjafil se-Indonesia,
akan melaksanakannya. Firman Tanggal Tuhan. 23 dan 24 Mei bulan Muan, Tuhan buka-buka jalan campur tangan. Para Medi dan siapapun pihak-pihak yang ada dengan dia yang hendak memaksakan kehendak pribadi yang tidak sesuai dengan kata dasar, yang tidak sesuai dengan kesepakatan rapim, yang tidak sesuai dengan petunjuk Roh Kudus, maka semua niat-niat untuk semua perlawanan yang sudah dikatakan yang Tuhan dalam nama Anda Tuhan Abang Tuhan Medi, saya misalkan juga semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia, yang bersatu paham dengan dia, yang hendak memaksakan kehendak. Oh Tuhan, semua itu Tuhan yang beracara satu kali ini Roh Kudus yang beracara dalam nama Yesus. Berkati rencana kami Tuhan untuk pelaksanaan sampai berakhir. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Masih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berdoa di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa. Silakan berdoa ya. 5 menit berdoa. Apa yang mereka perluan? Silakan. Berdoa. Bapa di surga, berkatakan dengan iman. Di hadirat Tuhan. Apa yang hamba ini berdoa. Apa yang diserahkan. Semua yang terjadi menurut kekuatan, menurut kuasa Tuhan yang dahsyat. Oh berkati segala usaha dan katakan anak-anak cucu ini Tuhan tolong berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang yang bergabung dengan Tuhan apa studinya usaha ada kegiatan pelayanan Tuhan kami tambahkan berkenan kita tahu supaya kita yakin kita cuma menghalangi dia dalam tugas studi bahkan menghalangi temannya mencabut semua itu semua di dalam nama Yesus. Baru lakukan semua kekuatan Tuhan ketika jangka Tuhan mengatakan bagi musuh-musuh yang sakit penyakit kita boleh berkati dari atas langsung terus dalam nama kasih Tuhan. Abang yang berdoa Bebo sebagai pengusaha kita memberkati usaha yang hidup kami hari-hari ini Tuhan bukakan pintu-pintu berkat yang lebih besar apa yang dia pertemukan engkau campurkan berjumlah makan tetangga perusahaan dan apapun Tuhan kita menolong semua perlawanan yang bangkit mengalami menghadap mengganggu usaha singkir dalam salurkanlah iman itu dalam hamba menjadi Tuhan boleh berdiam di dalam Tuhan yang kami berkati boleh menjaga keluarga Tuhan berkata campur tangan akan bahasanya Tuhan jika Tuhan oh Tuhan Tuhan karunia pasangan yang terbaik daripada Bapa Yakub kau tetap pakai dia sebagai alat kemuliaan di tanganmu semua yang dipandang Bapa Yahweh yang mengganggu mengancam yang mendapat singkir dalam nama Yesus. Tuhan amun itu Tuhan amun engkau bukakan pintu kau bahkan dalam kegiatan juga persembahan Tuhan buat berhasil sudah kegiatan lebih Bapa di surga mereka berkati Allah pakai dia sebagai alat dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga berjualan ini Tuhan dia dalam studinya pekerjaan apapun kegiatannya sebagai siswa SD berkati dengan kecerdasan dia boleh melakukan baca menulis sama berkurang apa semua pelajaran sekolah dia boleh berkati kesehatan dan penyakit kalau berkati juga Tuhan Allah berkati apa yang dia pertemukan sebagai rumah tangga atau yang dia menjauh menolong untuk terjadi dalam nama Yesus. Jadi juga ada bersama kami yang percaya tidak berbulan Tuhan juga melawati dia berkati bulan Tuhan yang menyertai dirinya menolong di dalam segala pertemuan mujizat terjadi demi nama Yesus. Terima kasih. Berdoa juga dari Tuhan supaya Tuhan beri kepadanya hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Apapun pergumulannya Tuhan, membawa campur tangan sebagai usahawan, sebagai Tuhan rumah tangga, melakukan pekerjaan, melakukan
Jadi apa yang menghalangi iman percayanya, yang menghalangi usahanya, yang mengisi dengan keluhan. Dalam Yesus, Tuhan berikan sekali pakaian khusus Tuhan, pakaian luar biasa. Oh, terima kasih kepada Allah di tangan Tuhan. Oh, Tuhan yang dia bawa Tuhan, kami menunggu isi hatinya, Tuhan yang menjawab. Saudara, mujizat-mujizat kami percaya terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil. Bapak di surga, kami semua rata-rata Tuhan punya pergumulan, pelayanan. Beri kami kekuatan, beri kami kuasa, beri kami otoritas. Oh semua, oh keberadaan kami Tuhan, keluarga besar kami, serahkan dalam tangan-Mu. Oh yang belum punya rumah, Tuhan karuniakan rumah kepada kami semua dan jemaat Tuhan. Oh buka-buka jalan supaya berkat terjadi. Dan oh bahkan yang membuat tempat tinggal dan tempat usaha, Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya, kami berdoa di hadirat-Mu. Kami percaya pada waktu, oh pada waktunya akan terjadi. Terima kasih. Semua usaha-usaha kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dia selalu pagari bentengi dari semua yang jahat, gagal kerja, salah kerja, setiap apapun yang menghalangi, mengganggu, mengacaukan. Bapa di surga, apapun yang jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Percaya dan konsul. Dahulu semuanya. Kami tinggal mengalir dengan Roh Kudus Tuhan. Semua orang kudus di bumi, para pemimpin-pemimpin, dimanapun mereka berada, mengalami perlawanan, tekanan, bahkan ditangkap, disiksa. Tuhan Engkau yang membela mereka. Di seluruh daratan Tiongkok, Engkau yang membela. Di Timur Tengah, dimanapun. Para pemberita-pemberita kebenaran, Engkau yang memberkati. Kami berdoa seluruh bangsa untuk mengenal Tuhan, menyembah Tuhan yang sejati, dan keselamatan terjadi kepada saya. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan apapun tempat karunia dalam firman-Mu, sempurnakan doa Roh Kudus. Roh Kudus menjadi kekayaanku, Roh Kudus menjadi sahabat terbaik, Roh Kudus menjadi partner kerja yang luar biasa. Terima kasih. Demi nama Yesus Masiah, sempurnakan doa dan penyembahan kami ini. Dalam nama Bapa yang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Masiah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tempat kami beribadah ini juga telah diberkati menjadi salon dalam waktu singkat akan menjadi salon yang modern, salon yang berkembang, salon yang maju dan memiliki manajemen yang terbaik. Untuk kemudian nama Bapak Yahweh, nama Yesus. El Beauty Salon diberkati, maju dan berkembang. Naomi Road Salon Group diberkati, kemajuan dan berkembang. Zero Lestari Salon juga eksis dan maju dan berkembang. Terima kasih Bapak di surga. Ini nama Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Baik, masuk ruang penyataan Roh Kudus dulu. Ini ada penyataan? Masuk. Tuhan yang bilang pakai. Tuhan dan minggu kita kok rasakan baca firman dan yang pemain dalam baca lupa apa namanya. Oke. Firman dan lupa. Ada pernyataan palsu kita. Iya. Oke. Itu Pak Remi. Jadi sampai pada di Pak Remi. So itu Tuhan katakan. Halo. Ya. Jadi kasih Tuhan, hati-hati memang di dalam dunia ini. Kalau ada barang asli, tidak sedikit juga palsu. Artinya diuji, ya. Nah, diujilah segala sesuatu. Tuhan katakan begini cara menguji. Ya. Contohnya, Tuhan ingatkan tentang nabi palsu. Tuhan katakan di dalam Matius 7. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyerupai domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Yang Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, dapatkah kita memetik anggur dari pohon dari semak duri dan pohon ara dari semak beluka? Tidak mungkin. Jadi begitu juga, setiap yang dari Tuhan itu mendatangkan kebaikan.
Tapi apapun ya, kalau itu hanya mendatangkan kerusakan, menyesatkan, menjatuhkan, membuat perpecahan, konflik, itu jelas dari setan. Itulah yang palsu ya. Jadi Tuhan bilang alami malah. Gak boleh hamba Tuhan, kalau hari-hari saudara hamba Tuhan yang asli malah kalah. Karena orang-orang yang palsu itu udah boleh lebih hamba Tuhan dari hamba Tuhan yang benar. Tapi apa yang dibuat? Perpecahan, konflik, kekacauan, keresahan. Itu berarti bukan dari Tuhan, itulah nabi palsu ya. Tapi orang mendatangkan perdamaian, pemulihan, mendatangkan kemajuan, mendatangkan perkembangan dan hal-hal positif, itulah yang benar-benar dari Tuhan ya. Ini gampang. Tuhan bilang dari buahnya lah. Buah itu apa? Dampak, hasil ya, konsekuensi yang terjadi sesudah apa yang dia kerjakan. Jadi saudara, Tuhan benar-benar mewanti-wanti ya, sungguh-sungguh waspadalah. Itu di panjang lebar ya. Nah, kalau Tuhan suruh orang waspada, kemudian nggak waspada ya salah sendiri. Nah, dosa itu kalau kita Tuhan waspada, kemudian kita tidak waspada, berarti nggak benar-benar waspada. Semua diuji. Penyataan roh juga bisa diuji saudara. Kalau mulai berkarunia orang, mulai ada karunia penglihatan atau nubuat. Waktu dia mulai berkarunia sendiri-sendiri juga uji. Kalau ini bukan daripadamu, kami tolak, bakar api kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku pakai Tuhan dengan maaf dalam nama Yesus Masih. Itu ditolak. Kalau dia semakin kuat, semakin jelas, itu tandanya dari Tuhan. Karena orang ini sebanyak pengalaman. Di kali tanpa sadari, orang ada celah. Orang memang Tuhan pakai, tapi waktu kita ada celah, bukan Tuhan yang beracara lain-kali. Lain-kali orang kemauan dan setan yang bekerja. Ini hati-hati saudara. Seperti itu. Itu cara menguji, tengking dulu. Kalau ada penglihatan, Tuhan, kalau penglihatan ini daripadamu, meteraikan. Kalau bukan dari Tuhan kan tolak dalam nama Yesus. Bakar api Roh Kudus. Biasa kalau bukan dari Tuhan sudah hilang. Kita malah itu hari buka-buka mata begini gak penglihatan. Kita lihat, merpati ada bermain, kita pelengso. Kita lihat dia, kita pelengso ada di apa? Di sakut dia. Memang kita lihat merpati ada bermain itu. Tapi pelengso dia ada bermain agak. Karena itu lah buka-buka mata. Banyak kali begitu. Nah itu ada artinya sebenarnya. Nah yang dari Tuhan itu jelas. Kalau yang bukan dari Tuhan, orang ke dalam nama Yesus. Biasa bukan dari Tuhan, atau orang bernubuat tuh. Sedang bernubuat juga, orang tengking-tengking dalam nama Yesus. Tuhan yang murni, yang palsu, nubuat buatan sendiri, nubuat cuma roh manusia bukan dari Tuhan. Kalau paling susah kita jadi tengking, yang itu roh manusia itu dia pakai kemauan itu yang bernubuat, itu kabal biasa belasan kali. Lama-lama dia hilang. Malah kalau dari Tuhan, orang lebih tinggi, lebih dia jadi lebih kuat, lebih berwibawa. Itu dari Tuhan. Ada orang juga yang menunggu, pernah. So bukan dari Tuhan. So pendapat sendiri. Mau coba khotbah sendiri dia kasih keluar ayat-ayat lagi. Saudara, oke, uji segala sesuatu. Dia Pak Ebo Besaronang ada tumpeng begini. Kita tuh kok tumpeng itu nasi toh. Ini hari ini kiamat tumpeng ada cincin, ada perhiasan-perhiasan begitu dah. Menimba Aku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan untuk kesehatan, masih bisa diberikan waktu kita beribadah. Terima kasih Tuhan, kami sampai saat ini masih berpelihara kau sehat selamat, karena kami menyadari kehidupan kami. Firman Tuhan berkata selangkah dengan maut, tapi mujizat demi mujizat kami melihat beribu-ribu